Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nasrul Bahri Abdul Rahman SPDI, Guru Pendidikan Agama Islam di SDN 017 Sepaku, Penajam Pasir Utara, Kalimantan Timur. Sekaligus saya adalah mahasiswa PPG PAI Angkatan 2 dalam jabatan tahun 2021 di UINSI Samarinda, Kalimantan Timur. Berikut adalah video saya PPL 1 RPP 2. Selamat menyaksikan. Terima kasih banyak. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'du. Selamat pagi anak, sehat semuanya? Ya, alhamdulillah ya. Alhamdulillah Allah masih sayang sama kita ya. Di saat seperti ini corona, banyak orang batuk, orang pilek, kita masih dikasih kesehatan ya. Mari kita syukuri ya, nikmat sehat ini digunakan untuk belajar dan membantu orang tua. Siap? Siap, Pak. Oke, siap. Alhamdulillah. Siap. Baik, anak-anakku yang Bapak cintai, Bapak mengingatkan lagi selama corona ya, untuk memakai masker, jika keluar rumah, menjaga jarak, jika bertemu khususnya orang-orang yang sedang batuk atau sakit, dan tidak lupa sering mencuci tangan, khususnya ketika mau makan atau memegang mulut, hidung, atau muka. Ya, seperti itu, biar sehat semuanya. Baiklah, sebelum kita memulai pelajaran, untuk absen, nanti bisa diisi ya di linknya. Linknya nanti Bapak bagi lewat Classroom dan juga lewat WA. Nah, kemudian sebelum memulai pelajaran, Bapak mengingatkan lagi, ada kontrak belajar ya. Pertama, sama pelajaran kamera dihidupkan ya, kamera dihidupkan. Dan yang kelima, setelah Google Meet selesai, langsung mengerjakan tugas di Classroom ya. Paham ya? Baik, memulai pelajaran hari ini ya, kita berdoa bersama. Oke, siap berdoa bersama? Siap, Pak. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, selanjutnya ya, sebelum kita memulai pelajaran pada hari ini, kita seperti biasa pembiasaan dahulu. Kalau kemarin pembiasaannya kita membaca surah Al-Baqarah ayat berapa? 183 tentang puasa Ramadan. Nah, sekarang pembiasaannya tentang ini. Sholatu lana wassalamu ala rasul ya ilmun salim Nabi yang mereka semuanya yuk. Kita lanjut setelah pembiasaan tadi ya, kita lanjut pelajarannya. Nah, oke. Pelajaran sebelumnya atau apersepsi kita sudah mempelajari tentang hikmah puasa. Sudah kemarin ya belajar hikmah puasa ya? Oke, paham ya? Oke, setelah mengulang pelajarannya, kita lanjut tujuan pembelajaran pada hari ini. Dengan pembelajaran hari ini ya, harapannya adalah tujuan pembelajaran yang pertama, setelah melihat dan menyaksikan video kisah Nabi Daud alaihissalam, peserta didik mampu menyimpulkan teladan Nabi Daud alaihissalam dengan baik ya. Nanti kalian menyimpulkan teladan Nabi Daud. Yang kedua, setelah melihat dan menyaksikan video kisah Nabi Daud, dan didik mampu menceritakan kisah teladan Nabi Daud alaihissalam dengan baik. Nanti kalian menceritakan ya kisah Nabi Daud. Yang ketiga, setelah melakukan pembelajaran melalui Google Meet, peserta didik mampu mengikuti pembelajaran dengan lebih aktif.
Harapannya setelah kita Google Meet, kalian bisa lebih aktif dalam belajar. Oke. Kita sekarang masuk ke inti pelajaran. Pelajaran inti kita hari ini yaitu kisah teladan Nabi Daud alaihissalam. Assalamualaikum ayah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana anak-anak? Sudah siap mendengar cerita hari ini? Sudah, Ayah. Ah. Oke anak-anak, hari ini ayah akan menceritakan kisah tentang Kisah Nabi Daud alaihi salam. Nabi Daud alaihi salam diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memberikan peringatan kepada kaum Bani Israel yang hidup dalam kesesatan. Ini kisah teladan Nabi Daud alaihissalam. Ya, Nabi Daud alaihissalam adalah salah seorang nabi dari Bani Israel, yaitu dari Sibit Yahuda. Sibit itu anak turunan ya Yahuda. Dia merupakan keturunan ke-13 dari Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Daud alaihissalam hidup pada masa Raja Talut yang beriman dan Raja Jalut yang kafir. Oke. Setelah nonton video tadi, tolong Mbak Fatimah diceritakan Mbak kisah Nabi Daud. Silakan. Kisah Nabi Daud. Nabi Daud alaihi salam adalah salah seorang nabi dari Bani Israel, yaitu dari Sibit Yahuda. Merupakan keturunan ke-13 dari Nabi Ibrahim alaihi salam. Nabi Daud alaihi salam hidup pada masa Raja Talut yang beriman dan Raja Jalut yang kafir. Terima kasih banyak tadi Mbak Fatimah sudah menceritakan ya kisah Nabi Daud alaihissalam. Sudah dengar semuanya? Dah. Oke ya. Kalau sudah dengar, salah satu dari kalian sudah menceritakan tentang kisah Nabi Daud alaihissalam. Sekarang silakan ada yang mau bertanya. Ya mungkin salah satu dari kalian bertanya. Mungkin dari Mbak Febri dulu bertanya Mbak. Silakan Mbak. Bagaimana sikap Daud kecil ketika menghadapi Raja Jalut yang besar di dalam pertempuran? Nah, pertanyaan nih. Kan tadi ada cerita Nabi Daud masih kecil ikut perang melawan Raja kafir Jalut yang badannya besar, jahat, ya. Perang hadap-hadapan Nabi Daud kecil sama Jalut. Menurut kalian kira-kira Nabi Daud gimana menghadapi raja yang ngeri itu? Berani. Ya, berani melawannya ya. Melawannya pakai apa? Ada yang tahu? Ketapel. Ya, pakai ketapel. Tahu ketapel nggak? Ketapel. Ya, ketapel kasih batu, ketapel kena matanya. Aduh. Oke, terima kasih. Tepuk tangan dulu buat Mas Febi. Luar biasa pertanyaannya. Kita lanjut. Ya, pertanyaan selanjutnya. Mungkin ada yang mau tanya. Dari Mas Faren, silakan Mas Faren. Apa saja tanda yang kita bisa tiru dari Nabi Daud? Apa saja teladan yang bisa kita tiru dari Nabi Daud? Oke, ada yang bisa jawab? Berani melawan. Berani melawan. Oke, berani melawan kejahatan. Berani dalam kebaikan. Yang pertama, bagus. Yang kedua, Dan rajin mengaji kitab suci Al-Quran. baca silakan Mbak Gigi. Bahwa teladan yang bisa kita amalkan dari Nabi Daud adalah Alaihissalam. sikap berani dalam kebaikan dan rajin mengaji kitab suci atau Al-Quran. Ya, bagus. Tepuk tangan dulu buat Mas Faren dan Mbak Gigi. Luar biasa ya. Oke. Ya, refleksinya ya atau apa yang bisa kita pelajari pada ini adalah bahwa ya kita harus meneladani para nabi. Ya, dalam hal ini kita meneladani Nabi Daud alaihissalam. Nabi Daud alaihissalam salah satu nabi Allah Subhanahu wa taala ya yang memiliki sifat berani melawan kejahatan. Maka dari itu kita juga harus berani ya dalam melawan kejahatan dan
berani dalam melakukan kebaikan, ya. Harus berani, suruh ngaji, berangkat sendiri berani, suruh azan berani, suruh maju ke depan sama guru berani, suruh belanja di warung disuruh ibunya berani, ya pokoknya berani hal-hal yang baik. Itu yang pertama. Terus yang kedua, ya kita harus seperti Nabi Daud. Nabi Daud diberi kitab Zabur, beliau rajin mengaji, ya maka kita harus juga mengaji kitab suci kita. Kitab suci kita apa ya? Al-Quran. Al-Quran. Kitab suci kita Al-Quran, maka kita harus rajin mengaji Al-Quran. Oke, paham sudah sampai sini? Nah, oke, untuk materi selanjutnya itu ada kisah teladan Nabi Daud alaihissalam bagian 2 ya. Nanti kita bercerita tentang kisah tentang mukjizat Nabi Daud apa saja. Nanti pelajaran selanjutnya adalah tentang mukjizat Nabi Daud alaihissalam apa saja ya, seperti itu. Baik. Selanjutnya untuk penugasan ya, ada tugas di classroom. Yang pertama ya, kalian ya meresum ya itu hari ini materinya apa saja, apa namanya itu, teladan Nabi Daud alaihissalam apa saja kamu tulis di buku ya, baru kamu foto, kamu classroom. Paham? Ya, paham. Setelah itu kalian mengerjakan 3 link ya. Link yang pertama absen, yang kedua adalah penilaian sikap, yang ketiga adalah penilaian pengetahuan tentang Nabi Daud alaihissalam. Oh, ya terima kasih. Mari kita tutup belajar pada hari ini dengan baca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya, setelah ini jangan lupa langsung kerjakan. Hari ini Bapak ingatkan lagi, selesai buku ini langsung kerjakan resum, tulis di buku apa aja teladan Nabi Daud, tulis, foto, kirim ke classroom. Setelah itu kerjakan link yang ada di classroom atau di WA. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak. Jaga kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi, selamat mengerjakan. Bapak tinggal dulu ya. Oke, terima kasih semuanya. Terima kasih hari ini, terima kasih semuanya.